Ku coba ungkap tabir ini antara kau dan aku. Yang menganggapku asmara. Apa lu senang banget ketemu gua? Heran, lu kok seneng banget? Waduh, lama-lama bisa lu jatuh cinta sama gua lu. Lama-lama lu. Seneng ketemu sama lu. Ibaratkan gua hari ini lagi banyak drama ini, lagi pusing gitu. Syukur lu udah datang. Jadi gua ibaratnya kita tuh bisa Apa? ngobrol asik gitu loh. Wah bahaya lu. Lama-lama bisa nyaman lu sama gua, Ica. Aduh, jangan naksir ya. Oh bisa ya? Iya, lu bisa. Gak, kalau perempuan itu kalau sudah nyaman naksir lo. Bahaya kamu. Oh Iya, iya. iya. Kamu, aku udah curiga dari dulu kamu tuh suka sama aku. Cuma aku tolak terus kan. Gini, Nandar. Enggak, aku pengen tanya sama kamu boleh nggak? Apa? Apa? Kaca nggak di situ? Nah, Ada kaca nggak? ini kan sudah ada ini di layar ini kan. Kaca ada nggak? Ini kacanya ini kan. Coba. Enggak, ini aku nggak pakai filter, nggak pakai filter. Oke. Enggak. Kamu pandangi muka kamu, ibaratnya Iya. gini. Kalau kita melihat, kita ngaca dulu nih. Iya, Supaya udah kaca aku. udah ngaca dong. Jangan Udah. sini, ngacanya yang benar, ngacanya yang benar. Aduh, Nandar gimana Nandar? Apa lu lagi ngapain sih lu? Lu di dapur ya? Masak Nandar, gua lagi Lalu ngapain? Masak sambil live kosong. ya udah kelar. Dari kelar. tadi masak, udah kelar. Kalau lu nggak gua tanya sama lu nih, kenapa lu ceria banget ketemu gua kayak mendapatkan teman yang sudah lama nggak bertemu gitu? Kenapa? Gini loh Nandar, Apa? sebenarnya kan dari tadi kan aku live, itu hiburan aku tuh kurang gitu. Jadi aku Terus? pikirnya typingan. Ah. Nandar kak, cari biar kita punya hiburan kak. Oh, Masa gua hiburan? Wah, ngawur ini. soalnya gini Nandar, Apa? kalau misal kalau kita menghibur, ibaratkan kalau lu jadi apa namanya, katanya lu nggak cocok jadi debater, lu cocoknya jadi penghibur aja gitu. Waduh, bahaya ini. Aku bukan laki-laki penghibur loh ya. Ini mereka typingan, makanya gue naikin elu gitu. Makanya gue bilang lebih baik ya daripada lu debat-debat yang nggak ada ininya, nggak ada faedahnya ya. Mendingan lu menghibur aja. Ayo kita ini dulu, kita PK dulu, Cak. Ayo. Oke. Guys, tap layar lu guys. Tap layar. Ini aku biasanya udah 1 M. Sekarang tap layar. Ini orang-orang pada kemana ya? 1 M apa? 1 M. 1 M itu 1 juta. 1000. Sorry. 1000 ya. 1000, sorry. 1 M itu 1000 ya. Iya, tap layar. 1 M itu 1 juta, bener. Kalau di TikTok itu 1 M 1 juta, 1 million. Gue udah bilang salam sama Nandar. Iya, itu lihat nih kan. Mereka tuh fans kamu Nandar. Mereka nih ngefans sama kamu karena apa? Masa orang Kristen ngefans sama aku? Kan orang Kristen. Kalau ini teman-teman saudara iman kamu katanya gini, lebih baik Nandar itu jangan menjadi debater katanya. Mendingan dia menghibur aja. Lebih seru Kak kata dia. Ya udah, makanya aku bilang ngaku gitu. Oh, lama-lama hati-hati loh, Cak ya. Sorry sudah sold out, Cak. Takutnya kamu kamu naksir gitu, nanti terbawa. Hati-hati ya, Cak. Kalau kamu mau alap nggak apa-apa, nanti aku syahadatkan ya. Dulu, kalau kita orang Kristen itu akan mencari yang seiman, bukan yang seimron. Kalau misalkan kamu tuh jauh, ibaratkan jauh banget gitu. Jadi lebih baik kita tuh menyukai yang seiman kita daripada yang di luar imron gitu. Bahaya nanti ya kan.
ya kan. Nah, tuh lihat tuh gar-gar kepala dia lihat. Pusing gue. Ya, ini kan lagi viral, Cak. Firman itu apa sih, Cak? Firman itu siapanya lu? Ini lagi di TikTok lagi viral itu. Kita nggak usah cerita agama, mendingan kalau misalkan kalau udah dibilang Kak Ica bilangin sama Nandar menghibur daripada menjadi debater, kata dia begitu mereka bilang. Nah, mereka dari tadi saya live, Kak mana Nandar kata dia. Nah, lebih baik Kak menghibur Kak kata dia. Ini sosial media lebih baik menghibur daripada mengurusi agama orang gitu. Kalau kita mengurusi agama orang ya, itu ibaratkan kalau kita kayak kemarin, dia agamanya Islam, tapi dia bahas Alkitab. Udahlah, jangan cari-cari keributan, jangan cari-cari apa deh gitu. Udah cari damai aja. Karena kedamaian itu penuh dengan kasih. Kasih itu dalam nama Tuhan Yesus. Udah, nggak usah ini dah. Gitu. Tapi sorry Cak, gue kan seorang penginjil ya. Jadi gue harus cari. Cocok Anda seorang penginjil. Iya. Enggak. Hibur. Orang yang bilang yang nggak cocok itu, orang yang bilang nggak cocok itu karena mereka nggak sanggup lagi ngelawan aku, makanya mereka bilang ya sudah buktikan aja sekarang. Nih ya dengerin ya mereka. Ya enggak, kamu mau nggak aku injili? Udah nggak, kita nggak berdebat kita. Aku menginjili kamu sebagai seorang penginjil. Oke, sekarang gini. Oke, siap. Firman itu apa, Cak? Firman itu apa? Dengerin dulu buat bilang, lu agama lu apa? Ya agama gua Islam, Yesus juga Islam kok. Kalau misalkan lu bilang berarti di Al-Quran ada kata Yesus teman-teman. Yesus Islam. Kata Yesus. Di dalam Alkitab itu bukan Yesus, Iso. Di dalam bahasa Yunani-nya itu Iso ya. Kata Yesus. Di dalam bahasa Yunani-nya bukan Yesus, Iso. Sama lu. Berarti di Al-Quran itu ada Yesus itu terjemahan Isa, yang benar Isa. Sama lu di Al-Quran ada kata Yesus. Boleh gue jawab? Boleh. Ya udah, gue tunjuk. Ya enggak, pakai data dong, nggak boleh pakai asumsi. Al-Quran ada tertulis. Iya, boleh nggak aku jawab? Silakan. Nah, pakai data dong. Lu kan nanya nih. Baik, saya tunjukkan datanya. Oke. Kalau mereka mengatakan di Al-Quran ada kata Yesus, berarti mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dari bohong. Nih gua tunjukin datanya. Kalau Yesus itu nama. Loh, enggak, kita cari datanya dalam Alkitab sendiri. Gimana sih? Cerita Al-Quran bukan cerita. Enggak ada. Karena Yesus itu terjemahan yang salah. Nih, aku lihat nih. Gue bicara Al-Quran. Lu mau dikasih tahu apa enggak? Sekarang saya tanya, Ica. Agama lu apa? Ya, oke, sebentar. Kenapa takut banget sih? Bukan sekarang aku tanya, kenapa takut banget? Kamu mengatakan Yesus kan? Yesus itu terjemahan Yunani. Gue bisa jawab nggak? Gua belum jawab loh. Gimana lu mau nanggapi? Sekarang nggak, 1 menit aja. 1 menit. Sama lu. 1 menit. 1 menit deh. One minute. 1 minute. 1 minute. Duh. Gue tanya dulu sama lu. Lu agama lu apa? Agama Islam. Islam apa Kristen? Islam. Kalau agama lu Islam, berarti lu bicara tentang Al-Quran, bener dong? Bisa juga tentang Alkitab. Kenapa lu bicara tentang Alkitab? Karena di dalam Alkitab ada Nabi Muhammad, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Gue tanya sama lu. Lu agama lu apa? Islam. Kenapa lu bicara tentang Alkitab? Karena umat Islam percaya bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan dan aku tunjukkan kepalsuannya. Lo ada di dalam Quran surah ayat 79. Dengerin dulu. Nah. Iya. Nandar agamanya Islam. Tetapi dia bicara tentang Alkitab. Betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gue tanya lagi sama lo. Iya. Di berapa Islam itu datang? Islam itu sejak Nabi Adam. Loh, ketawa. Mau gua jawab enggak? Itu sejak kapan?
Mau gua jawab apa enggak? Gua tanya. Iya, mau gua jawab apa enggak? Maraton nih gua jawab nih. Mau gua jawab apa enggak? Nge-lag dia. Nge-lag lu. Lu nanya tapi nggak boleh dijawab. Gimana sih? Lu yang nge-lag, gue yang dibilang nge-lag. Lu nanya, gue jawab. Boleh nggak gue jawab? Jawab lah nanti. Nah, itu dong. Ini lu nanya tapi gue mau jawab nggak boleh. Tahu katanya lu cari hiburan. Iya makanya Katanya hiburan, makanya gue bilang sama lu, jawab lah. iya jawab. Diam makanya. Lu kan lu udah naksir sama gue. Udah diam. Kamu harus nurut sama laki-laki itu. Diam. Udah naksir. Tadi aja pas gua masuk, oh Nandar, seneng banget. Udah gue mau jawab, nanti dulu. Nanti kasmarannya nanti kalau gua sudah jawab. Ini kepedean ya, bener-bener ya. Udah diam dulu, gua mau. Ya, Diam dulu, gua mau jawab. Diam dulu, gua mau jawab. Diam dulu, gua mau jawab. Kacanya padahal kaca ini udah gede banget tuh. Diam dulu, gua mau jawab. Silakan. Diam dulu, gimana gua mau bisa jawab kalau lu. Membuatmu senang nggak apa-apa lah ya kan? Iya, baik. Ca. Iya. Lu bahas Al-Quran, bahas Alkitab. Sorry, maaf. Gua nggak. Loh, kok maaf? Kok maaf? Apa Loh, sekarang kitab lu yang kitab yang lu percayai Alkitab atau Al-Quran? Saya tanya. Apa? Sekarang gua tanya kitab yang lu percayai. Sekarang gue tanya Alkitab yang lu percayai itu Alkitab atau Quran? Agama lu apa sih? Islam. Sekarang gua tanya kitab yang lu percayai Alkitab atau Quran? Enggak. Saya tanya, woi, kitab yang lu percayai, kitab yang lu percayai Al-Quran atau? Hah? Mau lanjut enggak? Mau lanjut apa? Kalau misalkan lu bahas Al-Quran, lu menginjilin gua tentang Al-Quran. Udah, diam dulu. Dengerin dulu. Lu agama dengerin dulu. Diam. Lu bisa diam karena. Oke, sebentar ya. Terserah lo. Nih teman-teman ya. Yesus itu juga dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunaninya bukan Yesus. Nih Ca, lihat nih Ca. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dalam bahasa Yunaninya Biblos, Genesios, Iso Ca. Bukan Yesus, Iso. Jadi namanya bukan Yesus tapi Iso. Nih dalam bahasa Yunani Biblos, Genesios, Iso. Isa namanya, bukan Yesus. Yesus itu bahasa paganisme Yunani. Paham? Paham nggak? Biar senang dia. Paham nggak? Lu agama lu apa sih? Islam. Yesus juga beragama Islam. Loh, pas Quran. Teman-teman, lucu juga ya. Berarti lu penginjil Kristen apa penginjil Islam? Ya, gua penginjil Islam. Hidup lu, Nanda. Oke, sekarang gua tunjukkan datanya Yesus beragama Islam. Bukan. Sekarang gua nggak jelas juga. Ya kabur. Tadi aja senang ketemu gua. Itu makanya gua senang ketemu lu. Ada mainan gua. Oke, sekarang gua tunjukkan datanya Yesus beragama Islam. Gua diam. Sama lu agamanya apa? Islam. Udah diam dulu. Diam dulu. Di dalam Yohanes pasal 14 nomor ke-27 Yesus mengatakan begini, Shalom ani masyir lahem et islami et shalomi ani noten lahem. Kata Yesus, ku tinggalkan Islam bagi kalian, ku berikan agama Islam bagi kalian. Lohe derek sheha olam noten ani noten lahem.
Apa yang diberikan dunia supaya beda kita dengan tuh apa yang aku enak berikan. gitu cari hiburannya. Kalau Yesus Nah, memberikan Sinandar Islam, ini salah satu hiburan gua. Oh, kalau ya. Yesus memberikan agama Islam, Paulus memberikan agama Kristen. Lu agama lu apa? Ya, Islam lah. Nah, lu agama Islam tapi bicara, lu seharusnya kalau misalkan agama lu Islam, lu bicara tentang Al-Quran, jangan tentang Alkitab. Sekarang lo masih mau nggak sama gua? Hah? Masih mau nggak sama gua? Ngapain lu? Masih mau nggak sama? Emang lu siapa? Tuh, salting. Sekarang gua tanya, lu masih mau nggak sama gua? Seneng apa? Gua seru. Lu masih mau nggak sama gua? Hah? Lu masih mau nggak sama gua? Lu mau turun ya turun aja. Ya enggak, lu masih mau nggak sama gua? Ya, gua mau sama lu. Udah, bye-bye. Nandar. Aduh, kasihan kalau aku lihat si Nandar bilang. Dah. Lu gua tanya nih, lu masih mau lanjut atau enggak? Kenapa? Mau masih lagi? Lu kan seru-seruan aja, emang kenapa? Lu kok seru-seruan? Udah gua bilang Nandar, orang-orang ini bilang gini lo Nandar sama gua, Kak Ica apa? Si Nandar itu nggak cocok jadi debater, cocoknya jadi penghibur. Nah, setiap pagi gua tuh butuh hiburan supaya gua dapat amunisi gua tuh supaya gua bahagia. Nah, setiap pagi gua bahagia. Kita membahagiakan orang, kita dapat pahala gitu. Jadi lu udah deh, turunkan inimu, gak usah jadi debater lagi dah. Percuma lu jadi debater. Beneran, kalau lu mau jadi debater, kalau lu mau jadi penginjil, lebih baik lu menginjili tentang Al-Quran, jangan tentang Alkitab. Kalau lu menginjili tentang Alkitab, nggak cocok Nandar. Udah. Nah, Sekarang gua tanya sama lu agama apa? gua agama Kristen. Sekarang saya tanya sama lu Ya, lu agama sejak kapan Yesus kenal Kristen? Di mana ayatnya? Silakan. Lu agama apa? Gua agama Islam. Ya, gua agama Kristen teman-teman. Nandar agama Islam. Betul. Nah, kita itu saling. Enggak. Yang saya tanya, kalau Islam dikenal oleh Nabi Muhammad di dalam Quran surat Kalau Islam dikenal oleh Nabi Muhammad di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ketiga. Sekarang saya tanya, Nah, lu agama. sejak kapan? Ntar gua tanya dulu. Sekarang gua tanya, apakah Yesus kenal Kristen? Di mana Yesus menyebutkan Kristen? Silakan. Enggak, gua tanya. Lu agama Kristen, apakah Yesus kenal Kristen? Di mana Yesus menyebut kata Kristen di dalam Biblos? Ini kan agama Islam katanya. Nah, aku agama Kristen. Nah, kami saling toleransi. Iya, dari tadi juga gua toleransi lah. Emang gua dari tadi nggak toleransi sama lu? Udah, sekarang jawab. Gimana? Ngerti. Kayak mana dong? Oh, ternyata Kristen itu buatan Bapak Paulus, Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Jadi lu tuh mengikuti agama Paulus. Lu mau ngomong apa terserah kau sekena hati kau lah. Mana tahu. Udah itu lu mengikuti agama Paulus. Makanya lu nggak tahu kan? Lu gimana masuk surga kalau agamanya saja di bawah Paulus, bukan di bawah agama Kristen. Mana yang membuat kau senang? Ngomonglah kau. Ibaratkan kalau lu ibaratkan apa yang kau ucapkan itu membuat hatimu senang, ucapkanlah biar puas hatimu, ya. Udah, gua lu mah nggak nyambung, ditanya apa jawab apa. Bilang, gak usah diskusi lintas iman, mendingan jadi pelawak, Nandar. Menghibur aja nih sosial media. Jangan cari kerusuhan. Lu mau cari rusuh, mau cari ribut, mau ngapain? Kepahitan lu terlalu dalam. Lu yang pahit, ditanya apa jawab apa. Ditanya sejak kapan Yesus kenal Kristen? Mana ada Yesus kenal Kristen? Yang kenal Kristen itu Paulus. Udah, gua cari yang lain aja. Lu nggak seru sorry bye. Nggak enak lu, gak bisa diajak diskusi lu. Bye.
Mana nggak ada pendeta ya? Hmm, mm, 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 mm. Rina Sitomorang, nah, ini Kristen nih, coba Rina Sitomorang. Rina Sitomorang, angkat dong Rina. Rina Sitomorang. Aduh. Assalamualaikum. Muslim ya. Alhamdulillah, Muslim. Ada yang mau disampaikan, Bang? Alhamdulillah. Awak sekarang Malaysia ke Indonesia? Malas Indonesia. Saya nak tanya boleh sedikit. Oh, tanya apa, Ahi? Kita punya orang sana Indonesia pergi, dia dua bangsa, satu bangsa nama pakai, siapa Melayu siapa paham, dia bukan Rohingya, dia nasi tak syukur, nasi tak syukur, dia cakap kan bukan Rohingya dia pakai Rohingya, lagi Malaysia tahanan camp ada, sana kenapa tak ada simpang? Ahi, apaan Ahi? Saya nggak bisa memahami Ahi, apaan ya? Ahi, apa dia? Saya turunkan ya. Saya nggak paham apa yang Ahi omongkan itu. Apaan ya? Mohon maaf ya, aku nggak ngerti soalnya itu kayak ngomong India ya. Ngomong India kayaknya. Dito pagel he. Dito pagel. Assalamualaikum Bang Nandar. Waalaikumsalam, kopi. Masya Allah. Kopi? Ini saya apkan beratnya Bang Nandar. Ini keren berat ini. apa sih? Keren dari Hongkong. Nggak ada keren-kerenan. Oke. Masya Allah. Ya Allah. Bang, tolong jelasin Ya. Bang di itu Bang di room. Apa tuh? Biar Kristen sama Katolik tahu itu perbedaan Apa? dari Kristen sama Katolik. Saya lihat itu di room anak Batak itu pada bertengkar pastor sama pendeta itu. Kan memang ya beda, mereka itu memang Katolik. Jadi kalau Katolik itu ada pengantara, kalau Kristen Protestan itu nggak ada pengantara. Kalau Katolik bisa berdoa kepada Bunda Maria, bisa berdoa kepada Santo Kudus, bisa berdoa kepada Gua Maria. Kalau Protestan nggak ada, gitu. Kalau Katolik lebih santun, kalau Protestan apa ya, lebih para penghujat Islam itu kebanyakan dari Protestan. Kalau Katolik ada, cuma sedikit persentasinya. Jadi dari ajaran berbeda, dari baptisan berbeda. Kalau Katolik baptis percik, kalau Protestan baptis selam. Ada juga yang percik ya, tapi juga kebanyakan Protestan itu baptis selam. Jadi nyebur ke air. Kalau Katolik baptisnya dipercik tuh, pakai daun palma di seret gitu. Gitu. Kalau Katolik. Oh. Kalau Katolik ada doa novena, ada doa novena, Salam Maria, ada bulan Rosario. Nah, kalau Katolik mengatakan bahwa Bunda Maria ini bersih dari dosa, tidak membawa dosa waris. Karena kalau menurut Katolik, kalau Bunda Maria membawa dosa waris, berarti Yesus tertanam di dalam dirinya warisan dosa. Nah, kalau Katolik memuliakan Bunda Maria, seperti memuliakan Bunda Maria. Kalau Protestan tidak memuliakan. Kalau Protestan mengatakan bahwa Bunda Maria ini juga mempunyai dosa waris. Nah, jadi Bunda Maria itu punya dosa waris juga. Beda kalau Protestan Katolik. Kalau Katolik lebih memuliakan Bunda Maria, kalau Protestan itu mengatakan Bunda Maria ini punya dosa juga. Lah, kalau Bunda Maria di dalam dirinya ada warisan dosa, lantas Yesus yang terlahir dari Bunda Maria berarti membawa dosa juga dong. Karena dosa waris kan? Nah, itu antara Katolik Protestan berantem masalah Bunda Maria. Menurut Protestan, Maria membawa dosa karena dia adalah manusia yang hanya dipakai
yang hanya dipakai saja, nggak memiliki makna apapun, nggak memiliki makna teologis. Tetapi kalau Katolik itu menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Sorgawi, sebagai Bunda Tuhan. Makanya di gereja-gereja Katolik banyak sekali gambar-gambar, patung-patung Bunda Maria. Kalau Protestan tidak menghargai Bunda Maria. Makanya kalau Protestan mengatakan perawan Maria, itu saja sebutannya. Kalau Katolik disebutnya Bunda Maria, Bunda Sorgawi. Gitu. Gitu. Kalau Katolik ibadah, kalau Katolik pemuka agamanya pastor, kalau Protestan pemuka agamanya pendeta. Kalau pemuka agama Katolik gak boleh kawin. Kalau pemuka agama Katolik harus laki-laki, karena pemimpin itu adalah laki-laki. Arijalu qaumuna 'ala nisa. Tapi kalau Protestan pemimpin agamanya boleh perempuan. Kalau Katolik pemimpin agamanya nggak boleh kawin, tapi kalau Protestan boleh. Kitabnya lebih banyak Katolik. Kalau Katolik ada namanya Bible Deuterokanonika, lebih banyak daripada Protestan. Beda, liturginya beda, sakramennya berbeda. Kalau kan doa orang Kristen kan banyak versinya. Ada doa Kristen dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, haleluya, gitu kan ya. Kalau ada yang berdoa begini, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, doanya gini. Ada yang begini, begono, gini, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa tingkatan tertinggi, Anak dan Roh Kudus di bawah Bapa. Nah, padahal Yesus berdoanya begini, Allahumma gfir lana dunubana. Nah, doa Yesus begini. Yang mengikuti Yesus umat Islam. Makanya Zakir Naik mengatakan kita ini lebih Kristen daripada Kristen. Kristen itu kan pengikut Kristus. Yesus berdoanya menengadah tangan. Ya Allah, selamatkanlah aku dari penyaliban, diselamatkan oleh Allah. Karena berdoanya begini. Kristen berdoanya begini, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ada yang juga melipat tangan. Anda cari di dalam Alkitab, tidak pernah ada doa melipat jadi kalau kita berdoa jangan begini. Kristen ini. Kemudian doa Kristen Bapa, Anak dan Roh Kudus. Cari dalam Alkitab di mana Yesus mengajarkan doa Bapa, Anak dan Roh Kudus sampai kiamat pun tidak ada. Tetapi kalau Yesus mengajarkan doa menengadah tangan ada. Ayatnya mana? Saya tunjukkan. Menengadah tangan. Jadi yang mengamalkan ajaran Yesus itu adalah Islam, menengadah. Menengadah, sebentar ya. Nah, Yesus itu menengadahkan tangan, iya. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 gantum, Yesus mengenadah ke langit dan mengucapkan berkat. Jadi Yesus itu doanya menengadah tangan. Ya, menengadah tangan. Bukan begini. Ini namanya bukan melipat. Oh, kalau itu begini, siapa yang Bapa, ngajarin? Anak dan Roh Kudus, ini juga bukan menengadah. Yesus itu berdoa begini. Yang mengamalkan Yesus siapa? Roh kebenaran. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang berdoa begini siapa? Umat Islam. Orang Kristen berdoanya Bapa, Anak, Roh Kudus. Siapa yang ngajarin begini-begini? Mohon maaf ya. Tolong kasih tahu ayatnya di dalam Alkitab. Saya akan terima kalau ada ayatnya. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini diajarkan siapa? Tapi kalau Yesus berdoa menengadah tangan ke langit, ada. Siapa yang mengamalkan? Umat Islam. Yesus tidak pernah makan babai. Siapa yang tidak makan babai? Umat Islam. Begitu ya, paham ya? Oh, paham. Berarti Katolik Iya. sama Kristen itu lebih cenderung ke Kristennya itu ya. Waduh, parah banget. Makanya sebelah itu perselisih paham itu pastor sama Kita lihat pendeta nih, kita kemarin. lihat nih ayat-ayatnya Bang ya. Banyak ayat Yesus itu kalau doa menengadah, ya. Oke. Matius 14:19 Yesus menengadah. Markus 6:41 ya, ia menengadah. Sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas. Nah kan? Lukas 9, waduh banyak ayatnya menengadah. Sekarang kalau kita tanya, di mana ayat Yesus melipat tangan? Teman-teman, di mana ayat Yesus melipat tangan? Di mana Yesus berdoa Bapa, Anak, Roh Kudus?
sampai bumi ini hancur lebur, saudara-saudari yang terkasih, tidak ada. Karena di dalam Al-Quran, di dalam Islam sangat jelas, fa inna asdaqal hadisi kitabullah, kebenaran hanya ada dalam Al-Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebetul-betulnya petunjuk, sebaik-baiknya petunjuk adalah Rasulullah. Rasulullah hanya mengestabilkan Nabi yang dirubah sama mereka. Doa Yesus begini kok jadi begini, doa Yesus begini kok jadi begini-begini. Yang begini siapa? Umat Islam. Nah, paham ya? Oke, paham. Oke, Jadi itu saja saya sedikit ya. siap. Wah, ini tambah wawasan ini, Bang. Kalau Kristen iya gimana, dong. kalau Katolik gimana ini? Iya, namanya juga Masya penginjil. Kalau penginjil Saya itu bahasa Ibrani bisa, bahasa Yunani bisa, baca Arab ya kita umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Aduh, kok suaraku jelek ya? Sadaqallahu azim. Mohon maaf. Gitu, Bang. Makasih ya. Bagus, Bang. Iya, siap, Bang. Terima Baik. kasih, Bang. Sehat selalu, Bang. Sama-sama. Alhamdulillah, insyaallah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, temanya kurang bagus nih. Terinspirasi aku temanya nih. Bunda Maria tidak sembah Yesus. Bunda. Oh, salah. Nah, ini aja temanya. Untung ada yang nanya, jadi aku ingat temanya nih. Maria tidak sembah Yesus. Kocan Bangkis. Yang Kristen yang paling hebat di muka bumi naik ya. Waduh, nggak ada Kristen nih. Bang Ucok, Bang Ucok Muslim nih. Si Melekete Muslim apa Kristen? Melekete. Si Melekete. Halo. Oleh. Halo. Halo. Yang mana dapat dengar apa kita? Hah? Mana dapat dengar? Cakap apa kau? Cakap apa kau? Oh, terkira dapat dengar apa kita enggak? Sebentar, bahasa apa itu? Oh, ya sudah. Bisa didengar enggak aku? Bisa. Cuma Oke. suara Anda ini kok begitu? Oh ya, bisa dengar sekarang jelas. Ya, dari tadi dengar jelas. Ada yang bisa dibanting? Temanya Maria tidak sembah Yesus. Kalau Yesus adalah Tuhan, tentu Maria ibundanya menyembah Yesus. Kalau Anda open cam, sebentar ya. Kalau Anda open cam, maka layarnya presisi. Kalau Anda kemudian layarnya tidak besar,
Kalau Anda tidak open cam, maka Oke. ya, sebentar saya jelaskan dulu. Kalau ini rule saya, kalau Anda close cam, layarnya kecil. Kalau Anda open cam, layarnya besar. Kalau Anda close cam, Anda tidak boleh bertanya sebelum Anda menyelesaikan tema. Kalau Anda open cam, Anda boleh bertanya satu hal sebelum ke pembahasan. Begitu ya. Apakah Anda bersedia? Oke, bersedia. Baik, Lanjut aja. saya mau berdoa dulu ya, karena saya nggak mau menginjili atas dasar kekuatan saya sendiri, tapi harus saya libatkan Tuhan di dalam penginjilan saya. Baik, Oke. siap ya? Fa inna asdaqal hadisi kitabullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kok ceramah? sorry, itu bukan doa itu khotbah itu. Khutbatul hazza. Saya berdoa dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi majidah ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi rizalal liwajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Hosana leven Abdullah, hosana bagi Nabi Muhammad anak Abdullah di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi Nabi Muhammad di tempat yang maha tinggi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila istinabah. Ya Allah, tunjukilah kepada Christian soldier bahwa ajaran yang benar adalah ajaran Islam, maka berikanlah ya Allah kekuatan kepada Christian soldier agar mengikuti kebenaran Islam. Ya Allah, tunjukilah kepada Christian soldier bahwa Kristen itu adalah ketidakbenaran menurut iman kami Tuhan, maka berikanlah kekuatan kepada Christian soldier untuk meninggalkan, untuk melepaskan kesesatan itu Tuhan. Ya Allah, Khalik langit dan bumi, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa, yang maha kasih, yang menyertai kami di dalam setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih atas sukacita, terima kasih atas berkat melimpah-Mu, terima kasih atas kesetiaan-Mu Tuhan yang tanpa batas itu Tuhan. Dan pada hari ini, siang hari ini, kami berdoa kepada hamba-Mu Christian Soldier, boleh kiranya suatu saat Christian Soldier dijamah Tuhan, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran agama iman, agama Islam, agama kebenaran. Pak Soldier, banyak pribadi yang dipanggil Tuhan Pak Soldier, tetapi sedikit sekali yang dipilih karena mereka hanya menjadi pendengar firman, bukan menjadi pelaku firman. Jadilah pelaku firman sebagaimana yang Yesus katakan, saudari-saudari yang terkasih. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya ilah yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meyakini Yesus Kristus adalah Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Khususon ila ruhi wal jasadi Christian Soldier. Al-Fatihah. Masya Allah, terawal, terima kasih banyak atas kebaikan antum, berkah selalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun.
كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا Sadaqallahul azim. Terima kasih Bang Soldier, Anda sudah mendengarkan doa saya. Apakah mau lanjut ke dalam pembahasan? Saya terima kasih karena spesial sekali saya, doanya panjang banget untuk saya. Iya, yang panjang itu enak. Seperti saya, panjang enak, menonjok, menendang, mantap. Tadi berdoa seperti itu, saya boleh berdoa balik ke Nandar? Boleh, silakan. Oh, boleh. Oke, dengar ya. Ya. Oke. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta, kali langit dan bumi dan segala isinya. Ya, Pak. Ampunilah abang ini dan kiranya Engkau berbelas kasihan kepada dia supaya dia bertobat. Biar Engkau menangkap dia sebagaimana Engkau menangkap Paulus. Walaupun dia tidak mendengar dan ada umat-umat yang mendengar, jadi dia mengerti akan kasih-Mu, mengerti akan kasih Bapa melalui Kristus Yesus, dan biarlah dia dilawat oleh Roh Kudus, dijamah di hatinya, dan dia dipakai oleh Tuhan Yesus. Ya, mohon maaf Pak ya, tadi ada ini. Sudah selesai Pak? Ya, biarlah dia dipakai oleh Roh Kudus, dijamah oleh Roh Kudus, supaya dipakai seperti Paulus, dapat menyebarkan Injil Yesus Kristus ke seluruh dunia melalui sum-sum yang ia pakai ini. Kiranya Tuhan menangkap dia sebagaimana Tuhan menangkap Paulus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Udah. Ya, terima kasih Pak. Sebentar Pak ya, ini ada kesalahan teknis ini. Sebentar ya. Mohon maaf Pak ya, ada biasa anak-anak. Baik. Ya Bapak, silakan. Oke, terima kasih ya. Sekarang kita langsung ke pembahasan Maria tidak sembah Yesus. Kalau Yesus adalah Tuhan, orang pertama kali yang akan menyembahnya tentu adalah ibundanya. Kesaksian Bunda Maria di dalam Alkitab sangat minim sekali, bisa dihitung, nggak pernah ada bahkan. Nah, sekarang Bapak tunjukkan kepada saya kan Bapak tadi sudah berdoa dengan berbagai macam doa pengharapan bahwa saya seperti Paulus dan lain sebagainya. Sekarang tunjukkan kepada saya kebenaran agama Kristen, ya, di mana Bunda Maria menyatakan bahwa anaknya adalah firman yang hidup. Pertama, di mana Bunda Maria mengatakan bahwa Yesus adalah Holik langit dan bumi. Ketiga, di mana Maria Ibunda Yesus menyembah, mengabdi kepada Yesus Kristus. Tiga ini saja. Pertama, di mana Bunda Maria mengatakan bahwa anaknya firman yang hidup. Kedua, di mana Bunda Maria bersaksi bahwa anaknya adalah Holik langit dan bumi. Ketiga, di mana Bunda Maria bersujud, menyembah, mengabdi kepada anaknya. Silakan Pak, Anda sudah berdoa. Boleh kiranya keimanan Anda katanya kalau di akan di penyertaan Roh Kudus, memberikan penghiburan, memberikan penolongan. Silakan Anda meminta penolongan Roh Kudus agar Anda dibantu untuk menjawab pertanyaan saya. Jangan sampai pergumulan ini dimenangkan oleh saya, karena sudah banyak pribadi Kristen yang tergoncang imannya dan banyak pula yang sudah mu'alaf. Begitu Pak, silakan. Oke, terima kasih. Saya rasa jika Anda bertanya rinci seperti itu sesuai kehendak Anda, saya rasa kalau orang juga menanyakan sebaliknya ke Anda tidak akan bisa menjawab. Jadi itu pertanyaan yang seharusnya bisa artinya dimengerti. Contoh begini, sekarang saya tanya ke Anda. Tunjukkan bahwa Maria tidak pernah menyembah Yesus, Maria tidak pernah berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Tunjukkan kepada saya bahwa ada ayat yang mengatakan seperti itu.
bahwa Maria tidak pernah mengakui Yesus sebagai kholik langit dan bumi, dan Maria tidak pernah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tunjukkan ayatnya bahwa Maria, saya tidak mengaku Yesus itu Tuhan. Tunjukkan ayatnya, coba. Itu kalau ilustrasinya semacam itu, saya juga bisa jadi Tuhan menurut Alkitab. Di mana di dalam Alkitab bahwa saya bukanlah Tuhan, bahwa Yonatan Nandar evangelis terkemuka. Iya, tetapi sebentar Pak. Sebentar Pak. Sebentar. Anda itu pertanyaan Sabar ya. Lanjut Bang. Kalau Anda bertanya di dalam Yahudi, di dalam ajaran Torah, di dalam Torah, di mana Allah menyatakan dirinya Tuhan, ada di dalam Sheper Shemot Perek Esri Mispar Stayim Anochi Adonai Eloheha, aku adalah Allah Tuhan kamu. Nah, ini di dalam ajaran Kristen katanya Yesus adalah terang dunia, katanya Yesus adalah garam dunia. Ditanya di mana Bunda Maria menyatakan bahwa anaknya adalah Firman, di mana Bunda Maria menyembah Yesus, di mana Bunda Maria adalah kholik langit dan bumi, tidak pernah ada. Bahkan kalau Bapak cari pernyataan Bunda Maria di dalam Alkitab tidak pernah ada, padahal dia adalah ibunda Tuhan yang harusnya menjadi informan, yang harusnya menjadi sumber rujukan. Yang menjadi sumber rujukan utama, orang yang paling dekat dengan Yesus adalah Bunda Maria, sebagaimana Quran menjelaskan, ya alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang Kristen dan Yahudi mengenal Nabi Muhammad sebagai nabi yang benar, nabi akhir zaman, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Di dalam Al-Qur'an, pengenalan orang tua terhadap anak itu adalah pengenalan yang sangat intens. Kalau Anda sebagai seorang tua, tentu Anda juga bisa membedakan antara anak yang pertama dengan anak yang kedua. Karakternya bagaimana? Ini orang tua Yesus yang mohon maaf, yang membesarkan Yesus, pernyataannya tidak pernah diambil. Seandainya ada pernyataan ibunda Yesus di dalam gospel, itu akan menjadi pertanda ketuhanan Yesus. Ini kita tanya, di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan? Gak pernah ada. Di mana Bunda Maria mengaku Yesus adalah Tuhan? Tidak pernah ada. Bagaimana bisa dikatakan terang dan garam dunia? Masalah ketuhanan saja kalian masih absur. Makanya saya tanya. Oke, sekarang jawab saja, ada atau tidak? Iya, memang kan, karena kalau ditulis semua kan satu dunia nggak akan cukup menulis semua secara seperti itu. Masalahnya sama seperti masalah begini. ketuhanan. Adakah itu, orang tua Muhammad mengakui dia sebagai nabi? Loh, bagaimana mengakui Nabi Muhammad itu yatim piatu, masih kecil sudah ditinggalkan orang tuanya, sementara Bunda Maria itu sebentar, ini saya luruskan. Yang merawat Nabi siapa? Nabi siapa? Adakah orang keluarga Nabi mengakui dia sebagai Nabi? Oke, sebentar, saya belum selesai kok. Sama Bang. Ya, oke, sabar ya. Kalau ayahanda dan ibundanya Nabi Muhammad itu sudah ditinggal sejak kecilnya oleh ayahnya. Ibundanya ketika beliau mau mengunjungi atau mau berziarah ke makam ayahnya, ibundanya meninggal di pertengahan jalan antara Madinah dan Mekah, itu meninggal. Jadi bagaimana seorang nabi itu, baik di dalam perspektif Al-Quran maupun di dalam perspektif Bible, itu pelayanan di usia 30 ke atas. Sedangkan Nabi Muhammad ketika mudanya sudah ditinggal orang tuanya. Tetapi Yesus itu ditemani oleh orang tuanya sampai dia meninggal dunia, atau sampai dia disalib menurut iman Kristen. Tetapi tidak pernah ada pernyataan Bunda Maria yang menguatkan bahwa Yesus. Jadi saya wajar kalau saya bertanya, tetapi Anda pertanyaannya nggak logis gitu loh. Nah, kalau kalau keluarga Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib jadi sahabat Rasulullah, tentu mengakui kenabian beliau, ya kan? Abu Thalib ketika beliau berniaga, saya lagi jelaskan ya, kakek beliau Abdul Muthalib mengenali Nabi Muhammad sebagai pribadi yang baik, pribadi yang jelas, pribadi yang al-amin. Kemudian Abu Thalib, ya, paman dari Rasulullah SAW, ketika beliau mengajak Rasulullah ke Syam bertemu dengan pendeta yang namanya pendeta Buhaira.
pendeta Buhairo sendiri menyaksikan, kemudian Abu Thalib juga menyaksikan bahwa pendeta Buhairo mengatakan inilah roh kebenaran, inilah nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh Yesus. Tercatat ada pendeta-pendeta yang memang benar mengenali Nabi Muhammad sebagai roh kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus di dalam Yohanes 16, 12, 13, di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-16. Mau saya buka? Mau saya buka? Loh kenapa Iya, Pak? usah. Loh kok nggak usah? Gimana sih? Itu orang ketawa mendengar kalau dia Loh mau kenapa Nabi Muhammad. ketawa? Mau saya tunjukkan? Enggak usah, Loh, usah tunjuk, bahkan lu tahu. nih, bahkan saya punya bukunya. Bagaimana Warokoh bin Naufal juga mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah roh kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus. Hanya bani terjemahannya saja yang tidak tahu, yang tidak hafal, yang tidak mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah roh kebenaran yang dijanjikan, Bapak. Aduh. Sekarang jawab pertanyaan saya. Jawab, di mana Bunda Maria menyembah anak Yesus? Di mana Bunda Maria menyembah anaknya sendiri? Di mana Bunda Maria mengatakan bahwa anaknya adalah, di mana Bunda Maria mengatakan bahwa anaknya ini holik langit dan bumi? Jawab. Loh, aduh, udah semangat malah kabur. Ini oten ini. Lagi udah semangatnya dari tadi santun sama si Ica. Ini kabur lagi. Kabur. Indriani kekasihmu sayang, jangan pergi dari sisiku. Indriati puja hati sayang, maafkan aku Indriati. Indriwati, oh ya, Indriwati Muslim apa Kristen? Open cam Bunda. Biar sama kau Iya, Bunda Indriwati open cam layarnya biar presisi. Kenapa nggak bisa? Itu sudah bisa, Bun. Sudah bisa. Saya lihat di sini bisa. Bisa ini loh. Nggak usah kulit muka aku, nggak usah, udah penting juga. Saya ingin bertanya sama kau, apakah pentingnya buat kau bahas Alkitabnya Kristen? Kenapa kau tidak bahas Al-Quran saja? Bun, minum dulu, Bun. Minum dulu, Bunda. Bunda udah tersengal-sengal. Tersengal-sengal napasnya. Baik, saya jawab. Iya, baik, boleh saya jawab. Memang kau ini mau menjelek-jelekan kitab suci. Kau lihat itu itu yang menjelek-jelekan Nabi salibnya Kristen. Apa kau tidak paham itu? Apa kau buta? Kekasihku sayang, memang buta memang kau. Jangan pergi dari sisiku. Baik, boleh saya jawab, Bon? Boleh jawab. Baik, sebentar ada WhatsApp nih, sebentar ya. Nggak usah, kau banyak. Sebentar ada WhatsApp ini, sebentar ada WhatsApp, sabar ya, ada WhatsApp dulu. Mas Nandar diundang ke podcast Ari Untung. Waduh, ya Allah, kok bisa jadi aku diundang ini? Ustadz Kainama, Kodoni sudah, sekarang Bang Nandar di podcast Ari Untung. Waduh, ini bener apa enggak nih? Masya Allah. Aduh, aku nggak mau terkenal, nggak mau. Aduh, diundang ini. Oke. Baik. Teman-teman, tap layar. Waduh, aku diundang podcast ini. Waduh, apa ya, Indriati? Oke, aku jawab boleh? Boleh? Baik. Kata Yesus, baik atau tidak baik waktunya, maka kebenaran firman harus disampaikan. Salah saya di mana ketika saya menyampaikan firman Tuhan? Maaf ya. Kau menyampaikan itu menjelek-jelekkan. Di mana? Tunjukkan datanya kalau saya menjelek-jelekan. Di mana datanya?
Di Kau mana menjelek-jelekan datanya? umat Di Kristen mana datanya? dengan untung siapalah? Di Siapa mana untung datanya kalau saya menjelek-jelekan? Di mana Memang datanya kalau saya menjelek-jelekan? Saya tanya, di mana datanya kalau saya menjelek-jelekan? baru kau saja membaca ayat, cuma membaca tidak kau pahami. Baru kau cuma membaca cuma setengah-setengah. Oke, sekarang saya tanya, di mana saya menghujat kekristenan? Dijawab di mana? Dari piti-pitimu juga. Yang mana dari tunjukkan jalan pitinya? Buat apa Di kau mana? lihat saja sendiri. Di mana? Semakin Anda menyangkal saya, maka semakin saya penginjilan saya sekarang di Bukan siapa udah. Ustaz siapa yang bilang Ustaz? Memang kalau orang yang Kalau curhat mohon maaf Pak Bu. Kalau curhat mohon maaf ya Bun. Saya lagi cari yang ini, yang lain aja deh. Iseng-iseng di kanan. Apa? Irfana Muslim apa Kristen? Salah naik apa pengen naik? Irfana? Assalamualaikum. Maaf, Waalaikumsalam. iseng-iseng. Oh, baik. Ya Iya, sudah, Islam, Adek. Islam. Oh, Islam ya. Adek Iya. pakai kudung ya. Pakai kudung. Ya. Gelap. Ya, pakai jilbab aja ya, Dek. Baik. Lips pesek. Wah, aku diundang ini. Bahaya ini. Ini siapa yang WhatsApp ini? Waduh. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Kristen apa Muslim? Muslim bang. Ya, Bunda, baiknya ini saran ya, bukan ini ya. Baiknya pakai hijab aja, Bu. Soalnya kalau pakai nggak pakai, jadi saya bingung. Ini Kristen apa Muslim? Kalau pakai hijab kan, oh identitas. Nggak apa-apa di profil gitu. Atau paling tidak, Bun ya. Maaf ya bang. Iya ya. Oke. Karena saya menginjili orang Kristen, Bunda mohon maaf ya. Ada yang mau Nggak disampaikan? apa-apa, nggak apa-apa. Hah? Nggak ada yang mau disampaikan? Sudah? Ya pengen gabung sih besok, cuman malu lah. Ya udah baik. Nanti Bun, aja ya. lah. Bunda, Ya, ini ya, saran ya. saya ya kepada kaum muslimin, kalaupun belum berhijab di dunia nyata, ya, maka di medsos kalau foto profil ya berhijab. Dan mudah-mudahan teman-teman Insya diberikan hidayah, inayah, taufik untuk berhijab. Ya, untuk berjilbab. Masa kita kalah sama si Mikana aja Kristen dia sudah nyamar jadi muslim pakai hijab. Masa kita umat Islam enggak? Itu sebagai nasihat saya sebagai bukan hanya buat Bunda tapi buat kaum muslimin wal muslimat ya. Terima kasih Bunda. Ya amin. Makasih sama-sama. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hijab itu wajib bukan pilihan, betul. Waduh, nggak ada Kristen nih, Jerry. Jadi Kristen, Jet. Kristen bang. Jadi Muslim Kristen. Kristen bang. Oke, Bang Jerry, ini temanya Maria tidak sembah Yesus. Kalau abang mau bertanya terlebih dahulu, silahkan open cam. Abang Kristen atau Muslim? Saya pengikut Kristus yang paling setia. Cie. Abang Kristen atau Muslim? Ya itu tadi, saya pengikut Kristus yang paling setia. Abang Kristen atau Muslim? Muslim, karena Yesus juga Muslim, Bang. Oh, dari mana abang tahu? Boleh saya tunjukkan datanya kalau Yesus beragama Mana Islam? abang tahu? Iya, saya tunjukkan datanya kalau Yesus beragama Islam. Enggak perlu. Loh, kok enggak pakai ini. perlu? Tahu dari mana kau tahu? Terus, Ya Yesus kan Muslim. dari mana? Yohanes 14:27. Dari mana kau tahu? Yohanes 14:27. Dari mana kau tahu? Saya tunjukkan datanya. Bang, Oke ya. bang Ini pelajari aja dulu Al-Quranmu itu. Saya sudah pelajari. Sudah. Saya dulu Kalau kau pelajari, kau tidak perlu kuliah memberikannya di untuk UIN Kristen. Sunan Ampel Surabaya. Saya belajar juga tentang Al-Quran. Baik, saya tunjukkan bahwa Yesus Nggak beragama perlu, Islam. nggak perlu kau Shalom bicara ani kayak begitu. masyir lahem, kata Yesus, kutinggalkan Islam bagi kalian.
Oke, sebentar. At Islami kata Yesus. Kenapa At sih kamu Slomi paling suka- ani noten Ya, kamu lahem. paling suka Loh urusin hederek orang lain syeha sih, bro? olam noten ani Bro, noten lahem. kenapa kau Allah paling suka yehat urusin agama lebab orang lain? fe alira. Kenapa kau paling suka urusin agama orang lain dibandingkan urusin agamamu lu sendiri, bro? Kenapa nangis, Pak? Siapa yang nangis? Sama kau aja saya nangis. Jangan nangis, Bapak. Aduh, Ngeyel Bapak. kau. Kau pelajari Bapak aja dulu agama. Ya, Perdalam saya dulu sudah agama- belajar. agamamu. Kalau cari duit lewat kayak gini, Loh, nggak ada siapa untung, yang bro. cari duit? Emang saya tadi yang minta duit itu para pendeta. Kalau lagi live, silahkan yang mendukung pelayanan bom-bom sholat BM2 kirim ke nomor BCA. Sekarang saya bro, pernah nggak? bro. Saya pernah nggak bilang Bro. kayak gitu? Nah, teman-teman itu. yang mau mendukung pelayanan Yonatan Nandar, silahkan kirim ke nomor rekening BRI. Pernah nggak saya bilang kayak gitu? Saya nggak pernah. Kalau pendeta yang ingin mendukung pelayanan sholat BM2, Saya kasihan ini sama kau, bro. Cari Pak Ide. kebenaran. Kalau mau cari Terima kasih. kebenaran, cukup imanmu Allah saja. Kau berkah cari. selalu. Kau tidak bisa selamatkan saya, bro. mau nggak Masing-masing diskusi? selamatkan dia punya diri. Mau nggak diskusi? Nggak perlu Mau diskusi. nggak sama diskusi? Kau tuh. Loh, ya Kau udah kalau nggak mau diskusi, Aku ngeyel ya kau. udah, ya udahlah, nangis loh kau. Dibilang. Waji, terima kasih, Wajis, berkah selalu, bunga mawar merah. Mana nih? Tang Top Gaming, Andi Depiana Penny. Wah, oke. Sabta Badegong, Bedegong, hatur nuhun Kopina hatur nuhun baraya. Depina Penny, Kristen apa Muslim? Aiden. Terima kasih Aiden, berkah selalu. Baik, Depina Penny, Kristen mau diskusi atau mau curhat? Kalau curhat, passwordnya AA Evangelis, curhat dong gitu ya. Itu passwordnya. Tapi kalau mau diskusi, temanya Maria tidak sembah Yesus. Enggak, Bang. Gimana Bunda? Kamu kok sering menyelewengkan Alkitab? Di mana bentuk selewengan saya? Coba tunjukkan. Itu tadi Di- bukan meninggalkan Islam loh. Sekarang saya tanya, Islam itu artinya apa? Islam itu artinya damai sejahtera. Bunda, di situ kalau bentuknya doa dalam bahasa Ibrani bukan Salom Animas di dalam bahasa Ibraninya. Sebentar, saya tunjukkan ini kebenaran. Kalau bentuknya, sebentar, kalau bentuknya adalah doa, kalau bentuknya adalah ucapan selamat, harusnya Shalom Aleichem. Ada tuh di dalam nyanyian lagu Israel, Epenu Shalom Aleichem, Epenu Shalom Aleichem, Epenu Shalom Shalom Aleichem. Itu kalau bentuknya ucapan selamat. Ini bentuknya bukan Shalom Aleichem, bentuknya Salom Animas Irlahet, ajaran Islam kutinggalkan bagi kalian, kata Yesus. Et Islami, et Slomi Aninoten Lahem, kuberikan Islam ini ajarannya kepada kalian, kata Yesus. Lohe derek syeha olam noten ani. Aku memberikan ajaran Islam, dunia memberikan ajaran Kristen, kata Yesus. Alna yehat levavchem fe'alira. Jangan gentar hatimu saudara, jangan gelisah hatimu, pegang ajaran Islam itu dengan baik. Kalau saya mempelintir, sekarang saya tanya, di mana ayatnya Yesus menyebut Kristen bagi para pengikutnya? Jaja miharja. Jawab, silakan. Kamu harus bertobat itu. Loh, ditanya kok. Kalau Anda mengaku bahwa pengikut Kristus itu disebut Kristen, sejak kapan Yesus menyebutkan bahwa pengikutnya adalah Kristen? Jawab. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Iya, sejak kapan Yesus menyebut pengikutnya adalah Kristen? Mula-mula di Antioquia. Nah, siapa yang menyebut itu? Di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat ke-26, yang menyebut pengikut Kristus adalah Kristen adalah Paulus. Jadi mohon, buatan Bapak Paulus, bukan buatan Yesus. Kalau buatan Yesus itu Islam namanya, agamanya. Kalau buatan Paulus adalah Kristen. Ingat, Kisah Para Rasul itu baru ditulis tahun 95. Kristen baru ada 95. Sebelum 95 Yesus beragama Islam. Ada berapa tadi yang kamu tayangin tadi? Apa?
Kitab Yohanes berapa tadi yang kamu tayangin? Yohanes 14. Yohanes 14 nomor 27. Ayat 27. Iya, boleh ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu dari damai sejahtera itu Yesus. Terjemahan, karena pengertian Islam juga damai sejahtera. Mau saya tunjukkan definisi Islam? Mau? Itu ngawur. Kok ngawur? Sekarang Bunda Yesus Yesus itu tidak pernah berbahasa Indonesia. Yesus itu berbahasa Ibrani dan bahasa Aramaik, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu buatan LAI. Gimana sih Bunda? Zaman Yesus Islam kan abad ke-67. Yesus Islam itu lahir sejak Nabi Adam. Kata siapa Islam lahir zaman Nabi Muhammad? Islam itu Nabi Muhammad hanya menyambung estafet Islam yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Kamu ketahuan bohong lagi. Bohong kamu. Zaman Bunda yang bohong. Saya dari tadi menyampaikan data. Zaman Yesus itu belum ada Islam. Ada. Sekarang saya tanya, di mana di zaman Yesus, di saat Yesus hidup? Saya tanya, di mana? Islam. Kristen itu baru ada pada tahun 95 Masehi yang ditulis pada Kisah Para Rasul 11:26. Dipukul Tuhan kamu. Bertobat kamu. Yang bertobatlah Bunda lah. Kiki Fatmala tuh didoakan sama ibundanya masuk neraka, kan jadi masuk neraka tuh, mati dalam keadaan kafir. Itu Bunda Kiki Fatmala, dasar anak durhaka. Nanti kalau aku sudah mati, kata ibunda Kiki Fatmala, kau masuk kerak neraka. Nanti itu doa ibunda Kiki Fatmala yang mustajab tuh, anaknya mati dalam keadaan kafir. Itu Al-Qur'anmu sendiri, jangan baca Alkitab. Jangan nangis, Bunda. Udah, kalau turun aja, Bun. Jangan nangis. Gemes aku gemes. Bunda juga gemes. Aku sama kamu itu ngawur. Sayang aku. Kau bilang sayang sama aku. Ngawur kamu. Nya kok nggak punya ilmu. Cop. Ya wes ya, Bunda turun aja ya. Kabarin lo. Bunda ini nangis, aduh aku nggak suka, agak kasihan kalau ibu-ibu nangis nih. Raja debat ini Kristen apa Muslim nih? Oke, si Mariam ini mau